Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah kali ini kita akan membahas mengenai nilai pecahan suatu bilangan. Contoh yang pertama, 2/4 dari 40 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa langsung menghitungnya dengan cara mengalihkan. 2/4 dari 40 itu sama dengan 2/4 dikali 40. Kita kalikan 2 kali 40 per 4 ya. Jadi pembilangnya dikalikan dengan bilangan asli atau bilangan bulat positifnya. Baru per 4. 2 kali 40 itu sama dengan 80, sedangkan di bawahnya penyebutnya tetap 4. 80 per 4 itu sama dengan 80 dibagi 4. 80 dibagi 4 hasilnya 20. Oke, soal berikutnya 0,25 dari 20. Sama seperti soal yang pertama, 0,25 dari 20 ini sama dengan 0,25 dikali 20. Kalau kalian bisa menghitungnya, kalian bisa langsung mengalihkan desimal dengan bilangan bulat positif ini. Atau kalau kalian mau, kalian bisa juga mengubah desimal ini menjadi pecahan. Ya kan, 0,25 itu sama dengan 25 per 100 dikali 20. Atau ada cara lain, kita sederhanakan lagi 25 per 100 ini sama-sama dibagi 25, jadi 1 per 4 dikali 20. Terserah, mana yang kalian anggap paling mudah, itu hasilnya sama aja. Ya. Jadi ketika menghitung pecahan, kalian lihat mana yang paling mudah bagi kalian, kalian bisa menghitungnya. Nah, di sini yang paling mudah adalah yang paling bawah. Ya. 1 per 4 dikali 20. Itu aja yang kita pakai. Jadinya 1 dikali 20 per 4 sama dengan 20 per 4. Artinya itu 20 dibagi 4, hasilnya sama dengan 5. Soal berikutnya, 15% dari 1000 adalah. Nah, kalau persen itu artinya per 100. Jadi kalau 15% itu 15 per 100. Kita ubah 15% jadi 15 per 100 dikali 1000. Sama dengan 15 dikali 1000 per 100. Hasilnya 15.000 per 100. Kita bisa eliminasi angka nolnya. Lihat, atas dan bawah sama-sama punya angka nol. 15.000 ada 3 angka nolnya. Sedangkan penyebut yang di bawah 100 ada 2 buah angka nol. Yang paling sedikit adalah yang 100. Ada 2 angka nolnya. Berarti kita hanya bisa menghilangkan maksimal 2. 15.000 kita hilangkan 2 tinggal 150. Sedangkan 100 kita hilangkan 2 tinggal 1. 150 per 1 itu sama dengan 150 dibagi 1. Hasilnya 150. Berikutnya soal cerita. Sebuah bak air jika terisi penuh dapat menampung 500 liter air. Jika bak tersebut hanya terisi 2/5-nya, maka air yang ada di dalam bak tersebut adalah titik-titik liter. Jadi, yang terisi penuh itu 500 liter air isinya. Tapi di soal katanya hanya terisi 2/5-nya. 2/5 dari bak itu. Kalau penuh 500 berarti 2/5 dari 500 maksudnya. 2/5 dikali 500 liter. Ya, ingat satuannya liter. Kalikan seperti soal yang sebelumnya, 2 dikali 500 liter per 5. Hasilnya 1000 liter dibagi 5. Itu sama dengan 200 liter. Oke, soal berikutnya. Di sebuah warung mie ayam, seporsi mie ayam dihargai Rp10.000. Pada setiap hari Jumat, warung tersebut selalu memberikan diskon sebesar 10% dari harga. Pertanyaannya, berapakah harga seporsi mie ayam di warung itu pada hari Jumat? Harga seporsi mie ayam pada hari Jumat itu harga normal dikurangi dengan diskon. Karena kita belum tahu harga diskonnya, kita hitung dulu diskonnya berapa. Ya kan? Diskonnya itu katanya 10% dari harga. Berarti 10% dari Rp10.000. Sama dengan 10 per 100 dikali Rp10.000. 10.000 dikali 10 per 100 itu hasilnya 100.000 per 100. Ini bisa kita eliminasi nolnya ya. Kita hilangkan berapa nolnya? 2 ya. Kenapa? Karena yang paling sedikit adalah 100 di bawah 2 nolnya. 100.000 jadi 1000, sedangkan 100 jadi 1. Karena setelah dihilangkan nolnya, dieliminasi ya. Eliminasi itu atas sama bawah dihilangkan nolnya. Rp1.000 per 1 itu sama dengan Rp1.000 dibagi 1, hasilnya Rp1.000.
Maka harga mie ayam pada hari Jumat, karena kan yang didiskon cuma hari Jumat, itu harga normalnya Rp10.000, dikurangin diskonnya Rp1.000, hasilnya Rp9.000. Oke, soal berikutnya, Abdullah mendapatkan uang Rp50.000 dari ibunya. Sebanyak 2/5 dari uang tersebut ditabung. Lalu 60% dari sisanya diinfakkan. Nah, pertanyaannya, jika sisa uangnya digunakan untuk membeli 2 bungkus roti, maka harga sebungkus roti adalah soal cerita yang ini, yang ketiga ini ya, ini ada sejumlah uang yang digunakan untuk beberapa kebutuhan, ya kan? Maka kalian lihat urutan ceritanya, ya. Awalnya uangnya yang ditabung, yaitu sebanyak 2/5 dari uangnya. 2/5 awalnya Rp50.000, berarti 2/5 dikali Rp50.000. Sama dengan 2 dikali Rp50.000 per 5. Ini Rp100.000 per 5 sama dengan Rp20.000. Oke, uang Rp50.000 ditabung Rp20.000, berarti berkurang. Berapa sisanya? Yang awalnya Rp50.000 ditabung Rp20.000, maka sisanya Rp30.000. 60% dari sisanya katanya diinfakkan, ya. 60% dari sisanya diinfakkan. Berarti sisanya yang dimaksud adalah Rp30.000 ini, ya kan? Karena awalnya sudah digunakan untuk ditabung. Berarti diinfakkan itu 60% dikali Rp30.000. Sama dengan 60/100 dikali Rp30.000. Kalau kalian bisa menghitungnya di sini, kalian bisa langsung hitung, seperti cara-cara sebelumnya. Tapi kalau kalian merasa angkanya masih terlalu besar, kalian bisa sederhanakan. 60/100, kita eliminasi angka nolnya, jadi 6/10 dikali Rp30.000. Kalau sudah cukup, kalian mampu menghitungnya, kalian bisa hitung di sini. Tapi kalau masih merasa terlalu besar angkanya, bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2, jadinya 3/5 dikali Rp30.000. Bebas. Kalian mau menghitung di mana bebas, sesuai kemampuan kalian. Oke, kita hitung yang 3/5 dikali Rp30.000, jadinya 3 kali Rp30.000 per 5. Hasilnya Rp90.000 per 5, sama dengan Rp18.000. Setelah diinfakkan, berarti kan nanti berkurang lagi. Yang awalnya Rp30.000 diinfakkan Rp18.000, berarti berkurang. Sekarang tersisa Rp12.000. Rp12.000 ini yang digunakan untuk membeli 2 bungkus roti, ya kan? Maka harga sebungkus roti itu Rp12.000 dibagi 2 sama dengan Rp6.000. Jadi harga sebungkus rotinya adalah Rp6.000. Oke, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, tadi sudah kita bahas sejak awal, yang bukan soal cerita. Berarti kalian harus bisa mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat, positif, atau bilangan asli ya. Nah, kalau ada soal cerita, berarti kalian harus perhatikan urutan ceritanya. Baru dihitung. Oke ya. Cukup itu aja. Semoga Allah mudahkan kalian untuk memahaminya. Kalau masih bingung, kalian putar kembali videonya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke guru kalian. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.